Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMP 1 Garut, yang terhormat Bapak Pengawas Pembina Bapak Haji Ala Salimin, yang saya hormati Bapak dan Ibu para peserta yang hadir pada Zoom meeting ini. Kita berada di hari keempat acara IHT, implementasi pembelajaran di tingkat pendidikan, dan alhamdulillah kita semua masih diberikan kesehatan, kekuatan, serta semangat yang tinggi untuk mengikuti kegiatan ini. Sebelumnya mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan ini walaupun dalam suasana yang kurang mengenakan di masa pandemi dan di program PPKM, kita masih bisa mengikuti kegiatan yang sangat luar biasa, dan kita masih bisa mengikuti kegiatan ini dengan konsisten dan tanggung jawab yang tinggi. Salawat serta salam mari kita curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Bapak dan Ibu yang ada di room ini, di sesi atau di hari keempat ini kita akan menerima materi tingkat perangkat ajar, yang mana nanti akan disampaikan oleh Pak Karnata, ya, di mana materi perangkat ajar ini nanti akan dibagi 3 sesi. Yang pertama penyampaian materi tentang perangkat ajar, kemudian diskusi kelompok, kemudian nanti presentasi kelompok tentang materi tersebut. Mudah-mudahan apa yang nanti disampaikan oleh Pak Karnata bisa kita pahami bersama, sehingga kita dapat melaksanakan atau mengimplementasikannya nanti di sekolah, ya, terhadap anak-anak. Dan sebelum ke materi, ya, sesuai dengan komitmen awal bahwa kita ada 2 kelompok besar, yaitu kelompok 1 dan 2. Untuk hari ini sebelum ke materi, saya persilakan dulu ke kelompok 1 untuk memulai speaking, atau kita mulai dengan pembacaan doa, ya, sebelum kita mulai menerima materi. Dan saya persilahkan kepada Bapak Ustadz Nandar, Pak Haji Ustadz Nandar. Semoga apa yang kita akan terima mendapatkan keberkahan, amin, ilmunya, sehingga bermanfaat bagi kita semua. Amin. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa, dan doa akan dipimpin oleh Bapak Haji Nandar. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih Pak Asep atas waktunya. Namun kemarin kami sudah bersepakat untuk berdoa itu akan disampaikan oleh Pak Ustadz Dian. Ya. Sementara nanti ice breaking akan saya yang memimpin gitu. Begitu ya. Baik. Ya. Silakan Pak Ustadz Dian untuk memulai berdoa. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hatur nuhun Pak Haji. Bapak-bapak dan ibu-ibu peserta IHT, Bapak Komite Pembelajar, Bapak peserta IHT, Bapak Ibu peserta IHT, Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, Bapak pengawas juga. Ada yang kedengaran ya? Cukup? Saya pakai tab ininya. Sebelum kita belajar di kegiatan IHT ini, marilah kita menundukkan kolbu, mendekatkan takarub kepada Allah yang Maha Kuasa. Semoga
kegiatan kita ini dari awal sampai akhir, sampai hari Rabu yang akan datang lancar. Ilmunya bermanfaat, ilmunya berkah, khususnya bagi kita, umumnya bagi siswa-siswa SMP 1 dan lembaga SMP 1 pada khususnya. Fil barakah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah ya Rabbi ya Rahman ya Rahim ya Halim ya Alimu ya Azim ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Allah, karuniakanlah ya Allah kepada kami ilmu yang bermanfaat ya Allah, rezeki yang berkah, halalan thayyibah ya Allah, kesehatan ya Allah, sehat walafiat ya Allah, sehat kami ya Allah, guru-guru SMP 1, siswa-siswi SMP 1, para Bapak Ibu TU SMP 1, semua sivitas akademika ya Allah, sehatkanlah juga ya Allah keluarga kami yang ada di rumah masing-masing ya Allah. Sehatkanlah ya Allah, sehatkan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa qalban khashi'a wa rizqan halalan thayyiban wa syifaan min kulli da'i wa husnul khatimah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa jadatan bil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Ya Halim ya Alim ya Alim ya Azim ya Dzal Jalali wal Ikram ya mustajab ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya kana bodu ya kana nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saya kembalikan kepada Pak Haji Nandar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz Dian yang telah memimpin doa. Mudah-mudahan doa tersebut dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, saya akan menyampaikan ice breaking ya. Udah siap semuanya? Siap. Nah, silahkan coba wajah cerahnya dimunculkan ya. Mudah-mudahan tidak tegang. Smile, senyum ya. Smile, betul, smile ya. Baik. Nah, aturan mainnya kayak seperti ini ya. Untuk ibu-ibu siapkan pulpen dan bapak-bapak juga siapkan pulpen dan kertas ya. Siap. Sudah siap? Nah. Oke. Kalau sudah siap nanti dibagi kelompok. Ibu-ibu menulis satu potongan kalimat dengan dimulai dengan kata jika saya. Terserah mau jika saya orang kaya, jangan diselesaikan, udah sampai segitu. Jika saya punya uang, selesai sampai gitu. Itu ibu-ibu ya, siap? Oke. Untuk bapak-bapak dimulai dengan kalimat saya akan. Ibu-ibu sebenarnya jika saya, terserah jika saya apa, jangan diselesaikan. Jika saya punya uang, misalkan seperti itu. Jangan selesaikan. Untuk bapak-bapak, saya akan, silahkan. Saya akan apa? Saya akan, misalkan, membeli apa gitu ya. Baik, seperti itu. Sudah siap semuanya? Siap. Oke. Ingat, harus jujur ya dengan kalimatnya ya. You have to be honest with your own sentences. Mohon maaf nih agak sedikit. Bapak Ibu harus jujur dengan yang ditulisnya. Baik, kalau sudah siap ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah siap semuanya? Baik. Siap. Kalau sudah siap, ini saya melihat wajah yang sudah tidak sabar ingin tampil. Silakan Ibu Haji Sumiati. Wah, luar biasa. Saya akan apa? Dan ada wajah yang sangat menantang ini, yaitu Pak Ustadz Yosep. Silakan nanti digabungkan kalimatnya. Silakan Bu Haji Sumi dulu, mangga. Jika saya pulang ke rumah, saya akan. Ya, silakan. Saya akannya Pak Yosep. Diulangi, jangan pakai saya akan. Silakan. Jika saya pulang ke rumah. Stop. Pak Yosep. Kalimatnya apa? Itu ininya Pak. Ininya Pak mau. Ininya. Oke, saya. Punya Bapak apa tadi? Saya akan. Oh ya. Saya akan mandi. Itu mah baru beda. Yakin begitu? Yang tadi apa? Yang tadi? Jujur.
Iya mandi. Oh hebat luar biasa. Berarti matching langsung ya. Wah luar biasa. Tepuk tangan dong. Wah luar biasa. Sekarang Ibu Lilis sareng Pak Iman. Mangga Bu Lilis. Jika saya punya baju baru, Silakan Pak Iman. Saya akan bernyanyi. Baju dan bernyanyi. Ya. Tapi masih matching lah, masih matching kan? Ada hubungan sama Pak Iman. Bagus. Berarti chemistry-nya luar biasa ini. Ya, oke, abang satu keluarga besar ya, betul-betul menyatu batinnya. Bagus sekali. Nah, kenapa kita tidak beri kehormatan ya, Bu Ceni sama Bapak Kepala, mangga. Silakan Bu Ceni. jika saya pergi ke sekolah, Mangga Pak Kepala. Nonton. Saya akan memperbaiki diri, Pak Ji itu. Lumayan ya. Baik, terima kasih Pak Kepala. Ya, silakan Bu Haji Siti Aminah sama saya pergi. Mohon maaf ya kepada Pak Pengawas, ingin sedikit ini Bapak Kepala Bapak Pengawas saya beri penghormatan juga. Silakan Ibu Siti sama Bapak Pengawas barangkali berkenan Bapak. Siap. Enggak. Jika saya cantik, Bapak. Jika saya cantik. Itu mohon maaf itu Pak. Diambil Pak. Susah dia tamat Bu Haji Lilis. Diambil Pak. Ya, baik. Maka suaminya akan memilih ibu sebagai istrinya. Luar biasa. Baik. Terima kasih. Sangat sesuai. Satu lagi aja. Satu lagi ya. Ibu Haji Rizka, mangga sareng pawana. Pawana tuh ini. Baju Rizka bagian perempuan mana? Monggo. Jika saya Mangga jika saya apa Bu Haji? Itu yang di-unmute Bu. jika saya tidak sekolah. Apa? Misalkan lagi pas sekolah, tak rumah sekolah anak Bentar. saya Jika saya jika saya ke sekolah, Oh, jika saya ke sekolah, monggo Pak. Oh. Ini Pak, saya akan berbagi. Ya, luar biasa. Bagus. Satu lagi ya, tapi langsung lah. Ini terakhir mohon maaf, satu lagi aja. Bu Haji, Bu Haji ini. Bu Haji ini mangga. saya Oke. jika saya jika saya genit, Mangga Pak Asep silakan. Jika saya gini jawab saja. Saya akan nikahi. Baik, sudah terima kasih Bapak. Iya, luar biasa. Ya. Itulah Bapak-bapak, terima kasih. Ternyata kebanyakan matching ya. Ini menggambarkan betapa hati kita tuh sudah menyatu ya. Persaudaraan kita tuh demikian kental terlihat dengan matchingnya jawaban-jawaban. Kami pernah mencobakan pada anak-anak kita di sini, banyak yang tidak matching kalau anak-anak. Jika saya ke sekolah katanya, saya akan nangis, ada apa dan sebagainya. Banyak yang tidak matching tapi menimbulkan kegembiraan juga. Itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nanda dan Bapak Ibu yang lainnya. Aplaus buat semuanya. Ya. Baiklah, setelah barusan berdoa breaking yang dipimpin oleh kelompok 1, tiba waktunya untuk sesi penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Bapak Karnata. Waktu dan kesempatan saya persilakan sepenuhnya. Sekian untuk sementara. Terima kasih. Silakan Pak Karnata. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid.
Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas qudrat iradatnya alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan lahir maupun batin, diberikan kegembiraan sampai hari ini, sampai detik ini dengan speaking dari Pak Haji Nandar. Salawat serta salam selalu dilimpahkan mudah-mudahan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Untuk para sahabatnya, untuk keluarganya, untuk tabiin-tabiinnya juga mudah-mudahan sampai ke umatnya sampai akhir zaman dari untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ibu Bapak, hari ini kita akan mendiskusikan ya, bukan memberikan materi, yang mendiskusikan. Oh iya, selamat datang kepada Bu Haji Lilis Sintawati ya, sudah hadir di tengah-tengah kita. Bu Haji, aturan mudah-mudahan ikut menyimak diskusi tentang materi hari ini. Salam dari Bapak Kepala katanya. Terima kasih sudah berpartisipasi di kegiatan ini. Ibu Bapak, untuk materi yang akan kita diskusikan sebetulnya ini materi apa? Materi keseharian kita ya, materi keseharian kita yang barangkali tiap hari kita, kalau kata bahasa apa namanya, bahasa keren itu bergelut ya, bergelut dengan apa yang namanya perangkat ya, perangkat pembelajaran kita sebagai guru. Oke, izinkan saya untuk menampilkan slide yang akan kita diskusikan ya. Baik, Ibu Bapak sudah kelihatan ya? Mudah-mudahan terbaca. Baik, Ibu Bapak, yang akan kita diskusikan di sini adalah kita akan bicara tentang perangkat pembelajaran di kurikulum sekolah penggerak. Kemarin sudah saya sharekan materi-materi yang berkaitan dengan perangkat pembelajaran di kurikulum sekolah penggerak. Mudah-mudahan Ibu menemukan hal-hal yang baru. Kemudian dilanjutkan dengan adanya LK ya, kalau tidak salah. Ada LK yang mudah-mudahan sudah Ibu Bapak jawab, sehingga itu akan menambah pemahaman awal bagi Ibu Bapak dalam rangka kita mendiskusikan tentang perangkat aja di kurikulum sekolah penggerak Ibu Bapak. Baik, sebagai pertanyaan pematik Ibu Bapak, nah ini saya ingin Ibu Bapak peserta IHT menyebutkan satu kata. Satu kata apa yang Bapak Ibu ingat ketika mendengar perangkat aja di kurikulum 2013. Akan saya absen ya, biar tertib, akan saya absen. Silakan mulai dari Pak Haji Nandar. Satu kata saja Pak Haji. Atau Bunia sudah mengangkat tangan. Ya, identitas. Identitas, baik. Pak Dian, coba Pak Dian. Walaupun mereka juga ada perangkat ajanya, bisa disebutkan satu saja. Atau Bu Lilis. Minat dan bakat, punten mikrofonnya teka buka, minat dan bakat. Oke, terima kasih. Bu Lilis, sudah senyum-senyum? Rencana pembelajaran RPP itu ya? Iya, bagus, RPP ya. Pak Haji Jajat? Modul. Oke. Bapak Yosep? KKM. Mantap. Tujuan pembelajaran. Oke. Bu Hajah Leli? Di unmute Bu Haji. Bisik-bisik tetangga itu mah tidak terdengar. Saya. Oh, Pak Haji. Ya. Pak Haji Nanda, Pak. Ya, silabus. Oke, mantap. Siapa lagi yang belum ke absen?
Pak Heriawan belum muncul, belum ada. Ya Bu Tini, Bu Allah. Haji Tini, ya Bu Haji Tini silakan. Oke, program tahunan. Program tahunan. Oke. Yang lain ada lagi? Oke, alhamdulillah. Pak Iman belum ke absen Pak Iman? Ya. Konsep. Konsep. Oke. Ibu Bapak yang belum menjawab nanti bisa menyusul di. Oh, Bu Leli. Coba Bu Leli sekali lagi. Belum kedengar suaranya, kata Pak Kepala. Suaranya nggak ada Bu Haji. Nggak ada. Baik, mungkin ada gangguan teknis ya. Baik Ibu Bapak, alhamdulillah Ibu Bapak sudah menjawab ya. Berarti Ibu Bapak memang membuat ya. Karena perangkat ajar atau perangkat pembelajaran ada bagian yang terpenting dari seorang guru, atau kalau dalam bahasa lain mah senjata ya. Senjata dan amunisi guru dalam rangka melakukan tugas dan fungsinya sebagai pengajar dan pendidik. Oke, kita lanjut ke pertanyaan pematik yang kedua. Nah, Ibu, bisa dibaca Ibu Bapak. Satu kata apa yang Bapak Ibu baru ketahui ketika mendengar kata perangkat ajar di kurikulum sekolah penggerak? Nah, saya ulangi. Satu kata apa yang Bapak Ibu baru ketahui ketika mendengar kata perangkat ajar di kurikulum sekolah penggerak? Raise hand aja tuh, raise hand ya, biar. Soalnya Tommy ditunjuk masuk ke luas. Pak Jajat, mengapa Jajat? CP. Ini ya, CP pembelajaran. Naon CP teh cepet Pak Jajat? Dijelaskan. Capaian pembelajaran. Oke, mantap. Pak Haji Yosep, silakan. Elemen. Elemen. Elemen apa? Ben elemen. Nah, eta. Oke. Yang lain ada. Oh, Pak Haji Nandar, silakan Pak Haji Nandar. Fase. Oke. Bunia mengangkat tangan. Karakteristik. Oke. Bu Leli. Bu Leli. Kayaknya ada gangguan teknis ya Bu Leli dengan itunya, mikrofonnya. Pakai headset tidak Bu Leli? Modul aja. Siapa yang Bu Haji ini ya, modul aja. Oke, modul aja. Iya, mantap. Bu Rike mau ikut membantu jawab? Mengulang. Baik, Ibu Bapak. Alhamdulillah ya pemahaman Ibu Bapak tentang perangkat ajar dari kurikulum yang akan kita kerjakan di tahun ajaran baru ini sebagian sudah memahami. Jadi pada intinya Ibu Bapak sekali lagi apa yang disebut dengan perangkat ajar itu adalah seperangkat alat bagi seorang guru untuk melakukan pembelajaran lebih terarah, lebih jelas sehingga apa yang menjadi tujuan kita atau tujuan pembelajaran kita bisa tercapai dengan baik. Kalau kita bicara di kurikulum sekolah penggerak, Ibu Bapak, perangkat ajar yang tadi sudah disebutkan ya. Nah, ini Ibu Bapak bisa dilihat, ini secara umum ada 2 langkah dalam menyusun perangkat ajar untuk satu mata pelajaran, Ibu Bapak ya. Mohon maaf, kebaca Ibu Bapak? Kecil ya? Kurang besar. Oke, saya itu kan. Kecil apalagi akan dipakai tablet bahkan. Siap. Di full screen aja, A. Iya, siap di full screen. Terus ketinggalan nama? Aduh. Jelas Bu Bapak? Masih kecil, Pak. Di F5. Ini sudah saya posisinya sudah F5. Baik Ibu Bapak,
Ibu Bapak bisa lihat di tayangan bahwa secara umum di kurikulum sekolah penggerak itu ada 2 langkah dalam penyusunan perangkat ajar di suatu mata pelajaran. Nah, Ibu Bapak, di bagian atas di situ ada yang disebut dengan capaian pembelajaran yang sudah Bapak Ibu dapatkan materinya kemarin, Ibu Bapak ya. Jadi ini pakai tanda bintang di sini maksudnya ini perlu perhatian khusus karena Ibu Bapak capaian pembelajaran ini adalah bagian yang ditetapkan oleh pemerintah ya, disusun dalam fase-fase. Artinya apa? Artinya Ibu Bapak, kita tidak perlu lagi memikirkan seperti apa capaian pembelajaran. Yang jelas capaian pembelajaran itu akan diberikan oleh pemerintah. Saya pernah dengar di waktu saya bimtek di komite katanya kita akan dapatkan capaian pembelajaran ini dalam bentuk sebuah buku pegangan ya. Nah, tapi sampai hari ini termasuk pelajaran IPS saya belum mendapatkan hal tersebut. Mungkin kita menunggu ya. Tapi kemarin saya pernah lihat yang dari PKN ya itu sudah dapat dari apa? Dari narasumber ya atau nah, itu bisa jadikan contoh nanti ya, bisa dilihat. Kemudian Ibu Bapak, dari capaian pembelajaran ini kita akan diturunkan ke yang namanya penyusunan alur tujuan pembelajaran atau sering disebut dengan ATP, Ibu Bapak ya. Nah, di sini Ibu Bapak kemarin sudah Ibu Bapak baca teorinya ya. Kalau Ibu Bapak mengerjakan LK yang sudah kami berikan, berarti Ibu Bapak paling tidak sudah membaca ya. Jadi Ibu Bapak ada alur tujuan pembelajaran ini merupakan rangkaian ya, rangkaian tujuan-tujuan pembelajaran yang tersusun secara logis menurut urutan yang runut dari yang paling mudah, sedang sampai ke yang paling sulit, yang nanti muaranya akan mencapai kepada capaian pembelajaran. Ini secara teorinya seperti itu Ibu Bapak ya. Nah Ibu Bapak, dari susunan ATP ini atau alur tujuan pembelajaran ini diturunkan kembali menjadi yang namanya pengembangan modul ajar Ibu Bapak ya. Nah, jadi Ibu Bapak kita akan melakukan 2 langkah penyusunan di sekolah kita itu. Pertama alur tujuan pembelajaran, yang kedua pengembangan modul ajar. Nah, di dalam modul ajar Ibu Bapak di dalamnya terdapat beberapa poin. Nanti modul ajar akan disampaikan oleh Bu Siti Aminah ya, insya Allah besok. Di dalamnya, nah di sini ada kata-kata seperti RPP. Jadi Bapak itu bisa apa namanya? Kalau kata-kata seperti RPP bisa jadi itu bukan RPP yang seperti di kurikulum 2013, tapi bentuknya seperti RPP ya. Jadi Ibu Bapak jangan heran. Kalau Ibu Bapak nanti mirip-mirip RPP karena di dalamnya ada tujuan pembelajaran, tapi ada yang apa berbeda dengan RPP di kurikulum 2013. Nah, di sini ada kata-kata dilengkapi dengan berbagai materi pembelajaran. Ada di situ ada lembar aktivitas, ada LK Ibu Bapak ya. Kemudian ada asesmen atau penilaian untuk mengecek tujuan pembelajaran yang dicapai oleh siswa. Nah, dan perangkat ajar ini ya diharapkan mampu membantu guru dalam menggunakan metode yang terdiferensiasi. Nah, jadi Ibu Bapak ada hal baru dalam apa namanya perangkat ajar di sekolah penggerak ini. Kira-kira yang terbayang Ibu Bapak bisa beri pendapat ke kami ya, ke saya sebagai bahan diskusi. Kira-kira dari gambaran ini hal baru apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Barangkali bisa memberikan pendapat. Silakan dari Sen. Pak Dian, silakan Pak Dian. Iya, Pak. Iya, oke. Mohon maaf, ini nggak ke-mood Pak Karnata. Oke. Iya, silakan. Kalau saya gini ya, terutama saya sebenarnya mohon maaf Pak Kepala ingin memaksimalkan ruang BK gitu kan, ada selasar yang seperti pepanggungan kecil. Saya pernah dialog juga dengan Pak Kepala untuk penggunaan IT misalnya dengan apa, dengan Infocus gitu. Tapi saya justru pikiran nyeleneh saya berpikiran gini,
kenapa harus selalu untuk alat pembelajar kan ini penyusunan perangkat pembelajaran, Ya. perangkat pembelajaran kan Pak kan. Iya. Justru saya ingin senang kembali ke bikin flowchart gitu. Buka, nerangkan atau gaya-gaya Pak Ustadz Adi Hidayat, buka ataupun dengan gambar-gambar. Justru kalau saya gini hambatannya, saya sebenarnya ingin seperti di PowerPoint, kasih gambar. Tapi kan kalau PowerPoint paling besar mungkin segede HPS ini. Saya ingin sebesar folio itu hambatan saya, pikiran nyeleneh saya yang saya gaptek dengan IT, bagaimana misalnya membuat apa gambar-gambar seperti itu ya, desain grafis. Saya terus terang saya kewalahan. Tapi saya ingin memaksimalkan itu. Mungkin itu apalagi yang kalau yang lain misalnya di bimbingan pribadi atau bimbingan sosial atau bimbingan belajarnya mungkin enggak terlalu. Saya justru ingin penekanannya di bimbingan karirnya gitu. Saya yakin sahabat-sahabat saya di SMP 1 untuk bimbingan belajar saya yakin akan maksimal, masih motivasi dan sebagainya dan teknik saya yakin akan maksimal. Tapi biasanya termasuk kami mungkin guru BK biasanya titik poinnya ada di bimbingan pribadi sama bimbingan sosialnya gitu. Itu mungkin yang untuk sementara. Hatur nuhun Pak Karyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Pak Dian atas masukan dan keluh kesahnya. Oke, yang lain, Pak Jajat sepertinya masih bingung memegang kepala. Silakan ada yang mau disampaikan Pak Jajat. Kita akan berbicara perangkat kurikulum baru nih. Silakan Pak Jajat. Silakan tanyakan, diskusikan, kita sama-sama. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Dengar Pak? Ada Pak? Ada, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Pak Haji Karnata, Masya Allah ya. Memang kalau saya buka di sini banyak kalimat-kalimat baru ya, kata-kata baru, kata-kata yang sepertinya baru, tapi tidak jauh berbeda gitu. Kalau menurut saya dengan kurikulum sebelumnya, seperti capaian pembelajaran di kurikulum penggerak, perbandingannya adalah KI dan KD gitu Pak ya, di kurikulum sebelumnya. Kemudian pengembangan modul ajar di kurikulum sekarang, kurikulum sebelumnya adalah RPP gitu ya. Kalau capaian pembelajaran itu dibuat oleh pemerintah, sedangkan pengembangan modul ajar dibuat oleh guru. Nah, yang jadi pertanyaan saya, kalau penyusunan alur pembelajaran itu dibuat oleh siapa? Itu yang pertama Pak. Ya. Penyusunan alur ini dibuat oleh siapa? Dan yang kedua, pertanyaan yang kedua, penyusunan alur ini kan di sana ada strategi pembelajaran Pak ya. Jadi strategi pembelajaran itu letaknya di mana gitu Pak? Begitu Pak. Kemudian iya itu sajalah. Itu saja sebenarnya. Kemudian itu saja. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan yang sangat mantap. Baik Ibu Bapak, barangkali dari sesama rekan IHT, peserta IHT maksudnya, ada yang bisa bantu. Saya yakin yang lain sudah bisa mengeksplor dari materi yang sudah dibagikan kemarin barangkali. Oke, di sini tidak ada istilah benar salah ya, kita sharing saja. Barangkali yang pertanyaan Pak Jat yang pertama, siapa yang menyusun alur tujuan pembelajaran? Itu saja dulu, barangkali siapa ada yang bisa bantu memberikan penjelasan. Bu Lilis senyum-senyum, saya yakin baru sudah baca. Silakan Bu Lilis. Ya, terima kasih Pak Karnata. Ya, untuk tadi pertanyaan dari Pak Ustadz Jajat tentang siapa yang menyusun alur apa tadi? Alur tujuan pembelajaran. Alur tujuan pembelajaran yang mungkin yang menyusun alur tujuan pembelajaran itu ya kita sendiri itu ya, kita guru sebelum melaksanakan
pembelajaran kita kan seperti biasa, kalau dulu kan menyusun dulu pembuatan dulu RPT. Ya sekarang kan mulai dari capaian, kemudian menyusun alur yang akan kita pakai itu bagaimana. Nah itu. Jadi yang menyusun alur tujuan pembelajaran itu kita sendiri. Mungkin itu Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih jawabannya. Ada tambahan dari yang lain? Silahkan. Bu Nia, rekan IPS-ku. Mau bantu. Pak Haji Nanat, barangkali. Idem, baik. Ya, jadi memang saya setuju dengan pendapat Bu Lilis, di mana alur tujuan pembelajaran itu dibuat oleh kita, di mana kita sebelum proses pembelajaran itu menentukan dulu, membuat alur tujuan itu apa? Menentukan kompetensi peserta didik, itu kan kita yang menentukan. Kemudian konten pembelajarannya seperti apa, variasi keterampilan berpikirnya yang jadi targetnya seperti apa, capaian pembelajaran seperti apa. Kemudian itu semua diaplikasikan dalam bentuk ketiga ranah ya, keterampilan, sikap, pengetahuan seperti itu. Ya. Yaitu kan ranahnya kita gitu ya. Demikian, betul. Terima kasih. Baik, terima kasih. Dua saja mewakili ya. Betul Ibu Bapak. Dan Pak Jajat ya, yang menyusun alur tujuan pembelajaran atau ATP ini adalah kita guru ya yang menyusun. Nah, ada baiknya Ibu Bapak ketika menyusun alur tujuan pembelajaran ini, kalau bisa kita menggunakan yang namanya forum MGMP Mapel ya. Kebetulan kan di sekolah kita ada jadwal forum MGMP Mapel. Nah silakan di situ. Kebetulan kan setiap Mapel sudah terwakili ya. Ada ada guru komite pembelajaran, ada guru komite pembelajaran, ada peserta IHT-nya. Nanti kita bisa kolaborasi di situ untuk satu kesamaan ya, ketika kita mau mengambil bagian dari capaian pembelajaran di fase D yang kelas 7 itu mau yang mana yang diambil, kemudian kita buat alur tujuan pembelajarannya. Jadi diturunkan dari CP itu beberapa tujuan pembelajaran ya, lebih dari satu tentunya, nanti akan bermuara kepada tercapainya capaian pembelajaran di akhir fase. Jadi Pak Jajat yang membuatnya kita sendiri ya, guru. Kemudian pertanyaan kedua, tadi itu apa Pak Jajat ya? Lupa lagi saya. Strategi Pak, strategi pembelajaran. Oke, strategi pembelajaran itu ada di mana? Nah Ibu Bapak, tadi sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa di kurikulum sekolah penggerak, pertama ada yang bukan hilang ya, ada yang diganti. Istilah KIKD itu tidak ada. Diganti menjadi capaian pembelajaran. Kemudian yang kedua, kita akan menemukan yang namanya ATP. Perangkat yang baru ya, alur tujuan pembelajaran. Di ATP ini yang nanti juga akan menjadi tugas untuk didiskusikan, bagaimana kita menurunkan capaian pembelajaran yang kemarin sudah dibahas, diturunkan menjadi beberapa tujuan pembelajaran. Nah itu silakan di situ kan kalau bicara kita membuat tujuan pembelajaran, kita sudah tidak asing lagi ya, Bu Leli ya, Pak Jajat, bahwa di dalam tujuan pembelajaran itu kan kita dulu di tujuan pembelajaran itu mengenal ada yang namanya apa? Kalau kita membuat tujuan pembelajaran itu harus mengacu kepada apa? Yang ada istilah indikator. Bukan apa? Ayo, yang disebut dengan ABC ya. Nah, masih ingat ABC? ABCD. Iya, ABCD betul. Saya sengaja disalahkan. Bu Lilis apa saja A itu? A audience ya. Atau peserta didik. B-nya apa? Behavior. Behavior, betul, perilaku. C-nya? Kondisi. Kondisi, betul. Dan D-nya? Degree. Degree ya, atau derajat dalam pembelajaran. Nah, Ibu Bapak, dalam kurikulum 2013 jadi mengacu ke di sekolah penggerak arah sebetulnya sih mirip-mirip saja ya, cuman ada tiga elemen atau tiga komponen di tujuan pembelajaran yang harus ada di
tujuan pembelajaran sekolah penggerak. Nanti akan saya jelaskan lebih jauh. Itu yang baru ya, yang muncul hal yang baru. Jadi sekali lagi yang baru muncul CP sebagai pengganti KIKD, kemudian muncul lalu tujuan pembelajaran, dan yang berikutnya muncul yang namanya modul ajar Ibu Bapak. Nah jadi Ibu Bapak, pemahaman kami ya nanti di akhir bisa dikuatkan lagi oleh Bapak pengawas bahwa istilah RPP dalam kurikulum sekolah penggerak mungkin kita tidak akan menemukan lagi. Tetapi unsur-unsur yang mirip dengan RPP bisa jadi ada. Tapi kalau sekali lagi istilah kata-kata RPP dalam kurikulum sekolah penggerak itu tidak ada ya. Yang ada akan muncul yang namanya modul ajar. Modul ajar ini tentunya dibuat oleh siapa? Tentunya dibuat oleh ya kita guru ya modul ajar. Jadi kalau bisa modul ajar itu dibuat secara kolaborasi oleh MGMP mapelnya masing-masing. Jadi Ibu Bapak ada tugas tambahan ya buat kita untuk membuat modul ajar. Nah isi modul ajar itu apa saja? Nah isinya ada yang kata seperti RPP. Jadi bukan RPP dalam arti tertulis ya, tapi unsur-unsur RPP akan ada di situ. Kemudian dilengkapi dengan berbagai materi. Di situ ada materi ya. Kemudian ada LK, PD atau lembaga kerja siswa juga ada di situ. Kemudian ada rencana penilaian dengan berbagai unsur-unsurnya dari rubrik, kemudian persekolah dan seterusnya. Kemudian ada juga untuk asesmen nanti ada muncul hal yang baru ya. Ada asesmen diagnostik dan non diagnostik ya. Itu hal yang baru yang mungkin akan dieksplor nanti di sesi yang akan datang. Kemudian di situ juga ada muncul strategi pembelajaran yang akan kita gunakan. Jadi Pak Jajat munculnya di modul ya. Nah bisa jadi modul itu bentuknya mungkin bisa jadi lebih rumit karena ada beberapa lembar. Nah sempat kami di waktu BIMTEK dengan dengan fasilitator waktu dulu pernah bukannya curhat ya, kita sudah disederhanakan dengan RPP 1 lembar ya dalam secara tertulisan secara administrasi. Nah sekarang katanya muncul lagi modul ajar yang lebih dari 1 lembar ya. Nah itu sempat jadi polemik. Tapi apa boleh baud ya? Ini merupakan bagian dari sebuah program Merdeka Belajar. Memang mungkin harus ada administrasi seperti ini ya. Kita ikutin saja karena kita adalah pelaksana dari dari atas bahwa apa yang perlu kita lakukan sebagai guru tugasnya diberikan perangkat seperti ini ya harus kita laksanakan. Nah itu Bapak hal-hal yang baru yang akan dapat Ibu Bapak temui di pembelajaran yang akan datang. Oke, yang berikutnya Ibu Bapak. Nah, di sini akan dilihat alur tujuan pembelajaran. Seperti tadi sudah saya katakan, alur tujuan pembelajaran ini merupakan kumpulan dari TP atau tujuan pembelajaran. Ya. Nah, ini ada gambar di sini ya, ada gambar di sini. Nah, tujuan pembelajaran yang dibuat versi kurikulum sekolah penggerak. Kalau yang kurikulum 2013 tadi ada istilah apa? Tadi ABC ya. Audience, behavior, condition, dan degree. Nah, kalau di sekolah penggerak, penekanannya walaupun sebetulnya pada intinya mirip-mirip ya. Ada 3 yang harus ditekankan Ibu Bapak. Yang pertama, sebuah tujuan pembelajaran harus mengandung yang namanya kompetensi atau kemampuan yang dapat didemonstrasikan oleh siswa. 1, itu komponen yang harus dimiliki ya. Yang kedua, harus ada yang namanya contents. Apa itu konten? Konten atau konsep utama yang perlu dipahami di akhir satu unit pembelajaran. Nah, kalau bicara konten, setiap mapel pasti berbeda. Kalau IPS, kontennya ada sejarah, ada ekonomi, ada geografi ya dan sosiologi. Kalau di seni ada seni musik, seni tari, seni teater ya Bu Ceni ya, Pak Iman, itu kontennya. Kalau di bahasa kontennya ada apa Bu Lilis? Materi berbicara, membaca. Betul, berbicara, membaca dan seterusnya. Nah, jadi setiap mapel punya karakteristiknya. Kalau di PJOK ada gerak tadi ya, kontennya itu gerak tentang gerak. Nah, satu lagi dari
tujuan pembelajaran itu harus memiliki elemen yang namanya variasi. Apa itu variasi? Variasi adalah keterampilan berpikir yang perlu dikuasai oleh siswa untuk dapat mencapai tujuan pembelajaran. Nah, artinya apa? Artinya di sini Ibu Bapak, variasi di sini lebih cenderung kepada ke arah karakter siswa ya. Seperti apa contohnya? Keterampilan berpikir kritis, yaitu kemudian apa? Mandiri, ya. Kemudian berpikir tingkat tinggi, hot. Nah, hot. Jadi variasi konten dan kompetensi harus ada dalam satu unsur tujuan pembelajaran. Jadi kita tidak bisa degree lagi ya. Nah, kita bicaranya ke arah sini. Itu hal baru lagi Ibu Bapak yang bisa kita temukan dalam perangkat ajar sekolah penggerak kaitannya dengan alur tujuan pembelajaran. Nah, sudah mulai pusing-pusing ya Ibu Bapak. Baik. Nah, di gambar ini kita sederhanakan saja Ibu Bapak. Nah, di sini ada fase kelas 1 ya. Yang ini STAR. Jadi kalau kita bicara SD ini, SD ya. Ini SD kelas 1, kemudian di bawah ini ada SD kelas 2. Nah, Ibu Bapak, di penyusunan alur tujuan pembelajaran SD kelas 1, kita ini ambil dari CP ya. Kemudian dibuatlah tujuan pembelajaran. Jadi kalau kelas 1 tulis 1.1 apa tujuan pembelajarannya, 1.2, 1.3, 1.4 dan seterusnya. Sampai bermuara kepada capaian pembelajaran atau kompetensi yang diharapkan dicapai oleh siswa. Demikian pun ketika kita bicara SD kelas 2, di situ akan muncul tujuan pembelajaran 21, 22, 23, dan seterusnya. Nah, Ibu Bapak, diharapkan penyusunan tujuan pembelajaran ini harus, kan ada prinsip Ibu Bapak ya, ada 7 prinsip yang harus Bapak Ibu ketahui. Kemarin sudah di-sharekan oleh saya. Kita tidak bahas secara teoritis di sini. Cuman intinya Ibu Bapak, ketika menyusun alur tujuan pembelajaran yang diturunkan kepada tujuan-tujuan pembelajaran yang ini, itu harus runut, berkesinambungan. Bisa jadi kita runut dulu dari hal yang mudah, kemudian yang sedang, sampai ke yang tingkat sulit. Ya. Contoh misalkan ketika di sini ada siswa menjelaskan, kemudian ada siswa menganalisis, kesininya mendemonstrasikan dan seterusnya dan ke tingkat yang lebih tinggi ya. Nah, itu gambaran disebut dengan alur tujuan pembelajaran. Jadi sekali lagi Bapak, alur tujuan pembelajaran yang diturunkan dari CP itu berbentuk kumpulan tujuan-tujuan pembelajaran. Ya, seperti ini bentuknya. Nah, itu Bu Bapak pelan-pelan saja ya supaya bisa dipahami. Nah, selanjutnya Ibu Bapak, kalau kita ingin lebih jelas lagi, apakah tujuan pembelajaran itu berkaitan dengan kompetensi, konten, dan variasi? Nah, ini penjelasannya Ibu Bapak. Nah, yang pertama, kita bicara komponen tujuan pembelajaran dengan aspek kompetensi. Artinya apa? Artinya, Ibu Bapak, di tujuan pembelajaran yang kita buat harus memunculkan kemampuan yang dapat didemonstrasikan oleh siswa atau diaktualisasikan dalam bentuk produk atau kinerja, baik yang bersifat abstrak maupun konkret. Nah, gunakan kata kerja operasional Ibu Bapak ya, yang dapat diamati mengacu taksonomi Bloom yang direvisi. Ya, nanti bisa saya share ya, apa saja kata-kata operasional. Nah, contoh di sini Ibu Bapak, peserta didik, nah ini ada tanda apa namanya ditebalkan. Jadi ini yang disebut dengan kemampuan mendemonstrasikannya, menyajikan solusi untuk menangani perubahan kondisi alam di permukaan bumi sebagai akibat dari faktor manusia. Nah, ini kata menyajikan inilah harus muncul dalam sebuah tujuan pembelajaran versi sekolah kurikulum sekolah penggerak sebagai perwujudan dari kompetensi ya. Jadi siswa mampu menyajikan. Jadi menyajikan itu siswa bisa melakukan kemampuan mendemonstrasikan ya, kemampuan menyajikan, mendemonstrasikan,
menampilkan ya, mempraktekkan. Nah, itu kan beberapa kata-kata kemampuan siswa. Ya kalau di seni tari ya, Bu Ceni mempraktekkan ya, mempraktekkan tari apa itu kan, tari ular misalkan, tari perut segala macam. Kalau dari olahraga kan bisa contohnya mempraktekkan atau mendemonstrasikan bola passing ya, kalau dalam basket passing dan seterusnya. Kalau dalam agama Pak Jajat bisa mempraktekkan bacaan ya, panjang pendek surat dan seterusnya. Itu kompetensi Ibu Bapak. Oke, masih remang-remang nggak apa-apa Ibu Bapak. Kita lanjut ke bagian elemen yang kedua yang harus ada di tujuan pembelajaran versi baru. Konten. Nah, kalau bicara konten ini sudah tidak asing ya. Konten itu ilmu pengetahuan atau konsep yang ada di mapel kita masing-masing yang perlu diketahui oleh atau dipahami oleh siswa. Nah, Ibu Bapak, sebagai contoh, perubahan kondisi alam di permukaan bumi sebagai akibat faktor manusia. Nah, ini lebih cenderung ke pelajaran IPS ya, Ibu Bapak. Bicara perubahan kondisi alam, ini kan bagian materi ya, materi geografi yang bisa dijadikan bagian dari konten pembelajaran kita. Nah, kalau di matematika, Bu Haji ini contoh kontennya apa barangkali bisa? Halo Bu Haji. Maaf, lagi ke belakang. Oh, lagi. Iya. Pak Haji Nana barangkali bisa, kalau konten bahasa Inggris, misalkan apa? Materi ya, berarti materi konsep bahasa Inggris berarti ya. Kira-kira apa? Dalam ranah speaking misalkan ya. Speaking ya. Ya, speaking berbicara misalkan siswa mampu mendemonstrasikan atau berdialog gitu, seperti itu. Ya materinya mungkin Pak Haji, materinya bahasa Inggris kelas 7 berarti ya. Apa contohnya? Contoh greeting ya. Greeting ya, atau salam ya. Apa gitu kan. Betul. Jadi itu yang dimaksud dengan konten ya. Jadi dalam bahasa Inggris konten tujuan pembelajaran muncul misalkan greeting atau salam ya dalam bahasa Inggris. Pak Iman sudah lihat-lihat ke atas sedang berpikir. Nah, seni musik Pak Iman kira-kira apa kontennya Pak Iman? Ya mungkin di sini karena kita konten di seni musik khusus mungkin di kelas 7 ya ada materi unisono. Jadi menyanyikan lagu dengan teknik ya, dengan teknik vokal dinyanyikan secara satu suara ya itu sendiri. Jadi banyak sekali memang dari konten-konten mungkin secara spesifik ke seni musik ya, seni budaya dalam secara globalnya seni budaya, musik, tari, rupa dan teater. Yeah. Ini banyak sekali yang ini banyak sekali untuk menjadi bahan-bahan ya materi untuk kelas 7 dan ini lebih spesifik saya lihat di sini karena konten sebetulnya kan mengarah ke sub seni ya, sub seni. Jadi bagian daripada seni itu dalam misalkan seni musik banyak hal yang ditampilkan atau mungkin diapresiasi oleh peserta didik dan ini mengarah kepada satu hal yang lebih terfokus pada bukan mata pelajaran materi yang spesifik ya itu seni musik ada mungkin memainkan alat musik secara sederhana atau tadi menyanyikan alat musik. Nah ini mungkin seperti itu gambarannya lebih kurang seperti itu ya. Terima kasih ya. Ya terima kasih Pak Iman, bagus sekali. Nah Ibu Bapak bicara konten untuk kurikulum sekolah penggerak, apakah sama dengan konten di kurikulum 2013? Nah Ibu Bapak, itu mari kita cermati sama-sama ya. Saya sendiri pernah bertanya di forum BIMTEK,
instrukturnya belum bisa memberikan jawaban yang pasti ya. Sebab ibu bapak katanya nanti kita akan di drop selain kurikulum selain CP ya, buku pegangan CP, kita juga akan dapat buku paket baru katanya. Nah, mudah-mudahan kita segera mendapatkannya untuk sebagai pegangan kita dalam rangka melaksanakan pembelajaran dengan kurikulum sekolah penggerak. Lanjut ibu bapak, yang berikutnya satu lagi, kalau di kurikulum 2013 kita mengenal ABC, ada 4 unsur yang harus ada di sebuah tujuan pembelajaran. Kalau di kurikulum penggerak yang terakhir itu ada yang namanya ibu bapak apa? Variasi ya. Variasi adalah sebuah keterampilan berpikir apa saja yang perlu dikuasai oleh siswa untuk dapat mencapai tujuan pembelajaran. Nah, variasi yang dimaksud tadi sudah saya jelaskan apa saja. Jadi pertama, berpikir kreatif. Jadi sudah mengarah ke pembentukan profil pelajar Pancasila. Nah, jadi Ibu Bapak, ternyata pembentukan profil pelajar Pancasila itu bisa dilakukan di dalam kegiatan intrakurikuler atau pembelajaran. Nah, salah satunya kan dengan adanya variasi di tujuan pembelajaran. Contoh di sini berpikir kreatif, kritis, tingkat tinggi, seperti mengevaluasi, menganalisis, memprediksi, menciptakan, dan lain-lain. Nah, ini kata-kata kreatif dan kritis ini kan itu bagian dari elemen atau dimensi profil pelajar Pancasila yang kita bentuk. Nah, jadi Ibu Bapak, secara pembelajaran pun di kelas atau di sekolah kita mengarahkan juga siswa menciptakan profil pelajar Pancasila. Nah, lebih spesifik lagi Ibu Bapak yang sudah saya jelaskan di struktur kurikulum, pembentukan profil pelajar Pancasila yang sejatinya itu dilakukan di kegiatan proyek yang akan kita tugaskan ke siswa. Jadi Bapak sekarang sudah integral ya Bu Bapak ya, walaupun porsi besarnya ada di proyek, tapi tetap di pembelajaran pun harus memunculkan atau mengarahkan siswa menjadi bagian pembentukan profil pelajar Pancasila. Nah, Ibu Bapak, keterampilan variasi apa saja contohnya? Ya, contoh di sini menganalisa atau menganalisis. Contoh, menganalisis hubungan antara kegiatan manusia dengan perubahan alam di permukaan bumi dan menarik kesimpulan penyebab-penyebab utamanya. Nah, berarti di kata-kata di sini ada dua variasi ya Ibu Bapak yang muncul yang kata ditebalkan, menganalisa dan menarik kesimpulan. Nah, itu dua bagian dari variasi yang bisa muncul dalam suatu tujuan pembelajaran. Nah, Ibu Bapak, lemang-lemang sudah mulai terbayang. Nah, untuk latihan Ibu Bapak, silakan Ibu Bapak simak di sini ada 2 contoh tujuan pembelajaran ya. Kita satu saja dulu, nomor 1. Peserta didik mampu menjelaskan hukum Newton dengan menggunakan kata-kata sendiri dan menceritakan fenomena dalam keseharian yang menggambarkan hukum Newton. Oke. Nah, ada yang bisa bantu di sini mana yang menjadi bagian kompetensi, mana yang menjadi bagian konten, mana yang menjadi variasi ya. Silakan disimak dulu. Yang bisa bantu menjawab, silakan raise hand. Sekali lagi, tidak ada benar salah ya. Tidak ada benar salah. Kita diskusi di sini ya. Yang salah itu yang tidak pernah menjawab. Tidak pernah berusaha, itu yang salah. Pak Dian, mengangkat tangan, mengapa Pak Dian? Oke. Bu Lilis, oh ya Bu Lilis sudah. Silakan Bu Lilis. Saya senang dengan Bu Lilis. Dari contoh yang barusan ditayangkan. Ya, yang pertama ya. Ya.
yang menjadi kontennya tentang hukum Newton. Oke. Kemudian variasinya menjelaskan dan menceritakan. Kemudian satu lagi itu apa ya? Kompetensinya Bu. Kompetensinya menggunakan kata-kata sendiri. Gitu. Oke. Terima kasih, bagus Bu Lilis sudah berusaha. Yang lain silahkan. Wah, Pak Jajat, silahkan Pak Jajat. Baik, sama dengan Bu Lilis ya. Kompetensi itu menjelaskan ya. Menjelaskan, kemudian konten itu materi. Materi di sini adalah hukum Newton ya. Hukum Newton, oke. Kemudian variasinya menceritakan dengan bahasa sendiri. Oke, pintar. Tapi ada tambahan, saya mau satu lagi pertanyaan, boleh gak Pak? Oh, boleh silakan. Dalam satu CP gitu Pak ya. Dalam satu CP, apakah boleh tidak lebih dari satu alur? Iya. Boleh tidak? Betul. Terima kasih Pak. Baik. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu Bapak, CP itu kan sebuah capaian pembelajaran secara umum, dan itu di fase, itu kan disebutkan ada fase, kalau kita fase D ya. Fase D berarti di fase D itu ada 3 tingkatan, 7, 8, 9. Dengan capaian pembelajaran yang satu. Nah berarti jelas Pak Jajat bahwa CP itu nanti bisa melahirkan ATP atau alur tujuan pembelajaran yang beberapa macam ya, bahkan bisa jadi sesuai dengan tingkatannya. Nah, nanti dikaitkan dengan konten materinya. Jadi seperti itu Pak Jajat. Terima kasih, pertanyaan yang luar biasa. Oke, kita lanjut ke nomor 2 ya, yang belum menjawab Bu Nia, Bu Haji Nia, nyumput wae Bu Nia. Ayo IPS bangkit. Nomor 2. Peserta didik mampu merancang solusi untuk menyelesaikan permasalahan dalam bidang konservasi energi dalam skala rumah tangga. Oke, pertanyaannya sama. Mana yang menjadi kompetensi atau keterampilan aksi, mana yang menjadi konten, mana yang menjadi variasi. Sudah batuk Pak Haji Nana, berarti Masya Allah. Sudah tanda-tanda akan. Ulah batuk ya Pak. Baik, terima kasih Pak, akan saya coba. Baik, untuk kompetensi untuk bagian 2 yaitu mampu merancang solusi gitu ya. Untuk kontennya adalah permasalahan dalam rumah tangga. Sorry. Variasi. Kok siswa udah berumah tangga ya? Bentar. Ini dulu variasi. Variasinya adalah apa? Merancang solusi misalkan permasalahan dalam bidang konservasi energi. Kontennya konservasi energi. Iya. Konten konservasi energi. Ya. Masalah rumah tangganya kan. Jadi siswa akan berumah tangga. Gitu lah. Iya, baik, terima kasih, luar biasa Pak Haji Nanda sudah memberikan jawaban. Mangga. Tah ya. Anu mangga. Otep. Ya. Tujuan pembelajarannya, contoh tujuan pembelajaran itu dibacakan dulu ya, merancang solusi untuk menyelesaikan permasalahan dalam bidang konservasi energi dalam skala rumah tangga. Menurut saya yang menjadi kompetensinya adalah merancang dan menyelesaikan permasalahan, karena di sana ada kata kerja yang menunjukkan tentang keterampilan atau aksi. Ya. Yang kedua yang merupakan konten yaitu konservasi energi dalam skala rumah tangga. Kenapa? Karena itu menurut saya adalah materi intinya di sana. Betul. Yang selanjutnya ada variasi. Variasi itu menurut saya solusi. Di sana ada solusi ya. Nah, kenapa? Karena penggunaan keterampilan berpikir kreatif, kritis, dan tingkat tingginya ada di sana. Jadi si anak dituntut untuk berpikir kreatif. Nah, ada di sana tentang solusi di kalimat yang kedua. Mungkin itu menurut saya. Sekian, terima kasih. Mantap. Luar biasa, tepuk tangan Pak Yosef dengan alasan yang lengkap.
Oke, saya minta satu lagi ya, satu lagi. Ada yang suruh Bapak Kepala pintu oge, Pak Otep dan hidung oge. Pak Kepala, apa namanya Pak Kepala? Nggak remos. Baik Bapak, nah cukup 2 saja ya, baik. Mengingat waktu. Nah Ibu Bapak, untuk lebih jelasnya bisa lihat di lembar berikutnya. Nah Ibu Bapak, di sini ada warna kuning, warna apa sih? Jadi saya buta warna ya. Hijau, Hijau Tosca. ya, Tosca ya. Yang ini hijau. Nah, yang kuning itu kompetensi, yang Tosca itu konten, yang hijau variasi. Nah, tadi sebagian sudah benar 90% ya. Jadi untuk tujuan pelajaran yang pertama yang masuk ke ranah kompetensi itu adalah menjelaskan ya. Menjelaskan, menceritakan. Itu ranah kompetensi atau kata-kata yang menunjukkan keterampilan siswa bisa menjelaskan, siswa bisa menceritakan. Itu kompetensi. Nah, contents, materi yang diajarkan betul tadi sudah betul ya. Hukum Newton. Jadi hukum Newton adalah konten materi yang akan dipelajari. Kemudian variasi atau penggunaan keterampilan berpikir kreatif, kritis, dan tingkat tinggi. Yaitu adalah betul tadi Pak Jajat ya, menggunakan kata-kata sendiri. Jadi menggunakan kata-kata sendiri merupakan sebuah variasi dalam sebuah tujuan pembelajaran yang memang harus muncul di situ ya. Berarti jelas yang namanya membentuk karakter profil pelajar Pancasila di kegiatan pembelajaran pun sebetulnya ada ya. Walaupun dikhususkannya di kegiatan proyek, tapi di pembelajaran pun tetap harus ada. Yang kedua, merancang solusi, di tujuan pembelajaran yang kedua, merancang solusi untuk menyelesaikan permasalahan dalam bidang konservasi energi dalam skala rumah tangga ya, bukan masalah rumah tangga. Yang menjadi kompetensinya ini ada 2, merancang. Itu berarti menunjukkan keterampilan siswa, rancang ya. Kemudian menyelesaikan masalah, itu juga keterampilan siswa yang kaitannya dengan aksi ya, keterampilan dalam arti kompetensi. Kontennya apa? Betul tadi sudah bisa menjawab semuanya, betul. Itu bidang konservasi energi dalam skala rumah tangga. Itu konten atau materi. Variasinya apa? Yang warna hijau. Ya tadi Pak Yosep sudah menjelaskan dengan baik, yaitu solusi. Ya, berarti kalau kita bicara solusi, berarti kita siswa mampu sebagai problem solving ya, pemecah masalah. Nah, pemecah masalah itu sendirilah yang menjadikan sebuah variasi dalam sebuah tujuan pembelajaran. Terima kasih. Luar biasa, berarti tidak sia-sia ya Ibu Bapak mempelajari materi ini, walaupun sebenarnya ini kalau kata Pak Cukma sedap-sedap, ngeri-ngeri sedap gitu ya. Arti susah gampang lah. Oke. Nah, baik Ibu Bapak, sebentar lagi kita akan ke ranah contoh dulu ya. Nah, ini contoh Pak Jajat tadi menanyakan. Ini sebuah contoh ATP ya, ALU tujuan pembelajaran. Nah, di sini kebetulan yang kita akan berikan contoh di sini membuat ALU tujuan pembelajaran atau ATP untuk materi bahasa Indonesia fase C atau kelas 5 SD ya. Nah, di sini di atas, paling atas itu ada CP atau capaian pembelajaran. Jadi Bu Bapak silakan nanti di kopas CP di fase yang dimaksud, simpan di sini ya. Nih kalimatnya panjang. Nah, CP ini Bu Bapak nanti diturunkan kepada beberapa tujuan pembelajaran. Kata kuncinya Ibu Bapak di bawahnya ditulis tujuan pembelajaran 51, 52 dan seterusnya. Berarti kalau ditulis 51 artinya itu CP untuk kelas 5. Nah, kalau nanti Ibu Bapak membuat CP seperti ini, kelas 7 berarti 71, 72 dan seterusnya. Nah, Ibu Bapak contoh di sini ya, fase kelas 5. Ini kalimat CP-nya ya. Nah, contoh tujuan pelajaran siswa mampu membaca dengan lancar dan indah serta memahami informasi dan kosakata baru yang memiliki makna denotatif, literat, konotatif, dan kiasan untuk mengidentifikasi objek, fenomena, dan karakter. Ya, nah, ini luar biasa panjang sekali ya tujuan pembelajarannya. Dan yang kedua,
siswa dapat mengidentifikasi dan menganalisis ide pokok dari teks narasi, eksposisi, serta nilai-nilai yang terkandung dalam teks serta prosa pantun dan seterusnya. Yang ketiga, pelajar dapat mengajukan pertanyaan dengan menggunakan kata kunci yang relevan untuk mengklarifikasi pemahaman dalam teks. DSC berarti bisa lebih dari 3 ke bawah, Ibu, sesuai dengan apa rencana kita akan memberikannya di beberapa kali pertemuan, Ibu Bapak. Nah, itu arah ATP atau salah satu perangkat ajar tahap awal, Ibu Bapak ya. Ini masih tahap awal. Jadi belum tuntas sebuah perangkat pembelajaran kurikulum sekolah penggerak kalau kita belum sampai membuat modul ya. Ini kita hanya bagian atasnya dulu. Nah, Ibu Bapak akan seperti biasa, Pak Sana bisa dibuat link untuk kelompok ya. Link untuk kelompok di-sharekan. Nah, Ibu Bapak, tugas Ibu Bapak berikutnya di sini adalah membuat alur tujuan pembelajaran atau ATP untuk ini saya mata pelajarannya silahkan dipilih ya. Tapi sayangnya inginnya begini Ibu Bapak ya. Walaupun ini kerja kelompok, supaya kita kita bisa membaca CP dan menurunkannya ke ke tujuan pembelajaran. Bagaimana Ibu Bapak kalau masing-masing mapel saja, walaupun kita di kelompok ya. Nah, masing-masing mapel saja supaya kita gini, kalau kayak kemarin ya. Jadi yang bisa paham itu hanya bukan bisa paham, yang betul-betul menggali kedalaman CP itu yang kalau kemarin misalkan Pak Yosep ya. Berarti Pak Yosep saja yang yang lebih ke dalam, sementara mapel yang lain apalagi karakteristik tiap mapel berbeda. Jadi saya berharap Ibu Bapak bisa membaca gitu kan, membaca secara serius CP-nya masing-masing, kemudian menurunkannya ke tujuan pembelajaran ya. Tujuan pembelajarannya bisa lebih dari satu, kalau bisa lebih dari satu ya, lebih dari satu, bisa 2, 3, 4, 5 ya, terserah. Sekali lagi tidak ada benar salah di sini. Yang benar itu adalah yang bisa membuat, yang salah itu yang tidak mau membuat. Nah, bagaimana Ibu Bapak, sepakat ya? Jadi kalau bisa mah walaupun kita kelompok tapi mengerjakannya masing-masing CP-nya ya. Yang tampil nanti bisa disesuaikan, ada satu kelompok perwakilan saja. Tapi membuatnya masing-masing sesuai dengan mapelnya. Jadi Ibu Bapak nanti silakan membuka membuka CP-nya masing-masing ya. Pak Sana sudah dibuat kelompok? Sudah, silakan masuk ke kelompoknya masing-masing.